Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Afriani Wulandari dari kelas Teknik Informatika A22 dengan NPM 20220201000068. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Routing Information Protocol atau RIP yang merupakan salah satu jenis protokol routing interior. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Routing Information Protocol atau IRP, ada baiknya kita tahu dulu apa itu protokol routing. Masuk pada pengantar singkat terlebih dahulu, di mana mengenai tentang protokol routing. Protokol routing diibaratkan sebagai panduan arah bagi router yang menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dalam jaringan. Router menggunakan protokol ini untuk saling bertukar informasi tentang jaringan, sehingga data yang kita kirim bisa sampai ke tujuan yang tepat. Selanjutnya, pembagian protokol routing, yang dimana secara garis besar protokol routing terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Interior Gateway Protocol dan Exterior Gateway Protocol. Untuk Interior Gateway Protocol itu dibagi menjadi dua, yaitu Distant Vector Protocol dan Link State Protocol. Sedangkan untuk Distant Vector Protocol sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu RIP dan EIGRP. Sedangkan untuk Link State Protocol sama dibagi menjadi dua, yaitu SPF dan ISIS, yang dimana IGP ini digunakan di dalam sebuah autonomous system yang merupakan kumpulan jaringan yang dikelola oleh satu organisasi atau institusi. Sedangkan untuk Exterior Gateway Protocol atau EGP sendiri ada satu, yaitu BGP, yang dimana digunakan untuk menghubungkan autonomous system yang berbeda, yang mana memungkinkan komunikasi antar jaringan dari organisasi yang berbeda. Nah, dalam video ini fokus kita adalah pada salah satu protokol interior yang paling dasar, yaitu RIP atau Routing Information Protocol. Masuk pada pengertian dasar dari RIP sendiri. Apa itu RIP? RIP adalah protokol yang digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi tentang bagaimana cara mencapai jaringan lain, yang dimana tujuannya adalah agar router dapat secara otomatis membangun dan memperbarui tabel routing mereka yang berisi informasi tentang jalur terbaik untuk mengirimkan data ke berbagai jaringan. Nah, karena RIP ini termasuk pada protokol IGP, maka artinya digunakan di dalam sebuah autonomous system. RIP sendiri menggunakan algoritma yang disebut dengan distant vector, yang dimana digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Algoritma distant vector ini bekerja dengan cara menghitung jarak ke jaringan lain, dan dalam RIP jarak itu diukur dengan hop-count, yang merupakan jumlah router yang harus dilewati oleh data untuk mencapai tujuannya. Selain itu, algoritma distant vector juga mempertimbangkan arah atau vektor ke jaringan tujuannya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai cara kerja dari RIP sendiri. Yang pertama yaitu tabel routing router atau penyimpanan tabel routing. RIP menggunakan distant vector routing, yang berarti setiap router menyimpan tabel routing yang berisi informasi tentang jarak ke semua jaringan dalam autonomous system, yang dimana jarak ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya diukur dalam hop-count. Yang kedua yaitu hop-count maksimum, di mana setiap hop dihitung sebagai satu dan RIP memiliki batasan. Batasan maksimum dari RIP yaitu hop-count-nya yang dapat diizinkan adalah 15. Jika hop-count mencapai 16, maka jaringan tersebut dianggap tidak terjangkau. Yang ketiga yaitu pembaruan informasi routing. Untuk memastikan informasi routing tetap akurat,
router RIP secara rutin mengirimkan update tabel rutinnya ke router tetangganya, yang dimana secara default update ini dikirimkan setiap 30 detik dan berisi informasi tentang jaringan yang diketahui oleh router tersebut dan hopcon untuk mencapai jaringan-jaringan itu. Selanjutnya, yaitu menerima dan memproses informasi rute. Ketika sebuah router menerima update dari tetangganya, ia akan membandingkan informasi tersebut dengan tabel routing yang sudah dimilikinya. Jika router menemukan jalur yang lebih pendek ke sebuah jaringan, yaitu hopcon yang lebih kecil, maka router tersebut akan memperbarui tabel routingnya. Seperti protokol lainnya, RIP memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekarang masuk pada kelebihan dan kekurangan dari RIP. Pertama, membahas kelebihannya, yaitu yang pertama, mudah diimplementasikan dan dikonfigurasi. RIP tidak memerlukan konfigurasi yang rumit. Administrator jaringan tidak perlu mengatur setiap rute secara manual. Karena kesederhanaannya, RIP tidak memerlukan banyak sumber daya komputasi dan dari router. Yang kedua, yaitu RIP cocok untuk jaringan dengan topologi yang sederhana. Dalam jaringan dengan sedikit jalur alternatif, RIP dapat dengan cepat memerlukan rute yang optimal. Namun dalam jaringan yang kompleks dengan banyak jalur rendudan, RIP mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan. Namun RIP juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah yang pertama, batasan hopcon hanya 15 hop, yang dimana RIP menggunakan hopcon sebagai satu-satunya metrik. Ini secara serius membatasi stabilitas RIP. Jaringan modern seringkali lebih besar dari batasan ini. Yang kedua, yaitu konvergensi yang lambat, yang dimana konvergensi adalah proses di mana semua router dalam jaringan menyetujui jalur terbaik. Dalam RIP, proses ini bisa memakan waktu yang lama, dan selama proses ini bisa terjadi masalah routing sementara seperti routing loop. Jika terjadi perubahan dalam jaringan, dibutuhkan beberapa waktu sehingga semua router menyadari perubahan tersebut. Yang terakhir, yaitu RIP hanya menggunakan hopcon sebagai metrik. Ini berarti RIP tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang penting seperti bandwidth atau delay, dan yang dimana dalam jaringan modern sendiri, bandwidth dan delay adalah faktor penting dalam menentukan kualitas layanan. RIP memperlakukan semua hop sama terlepas dari kecepatan atau kesibukan dari linknya. Itu adalah kelebihan dan kekurangan RIP. Di sini saya mempunyai contoh sederhana mengenai cara kerja router RIP. Agar mudah dipahami, saya analogikan sebagai pengantar paket. Kita bisa bayangkan router R1, R2, R3, dan R4 dianalogikan seperti pengantar paket yang sedang bertugas menerima dan mengirimkan data antar kota. Sedangkan untuk jaringan A, B, C, dan D dianalogikan seperti rumah-rumah yang dijadikan tujuan pengantaran paket. Sedangkan untuk paketnya sendiri dianalogikan sebagai data yang perlu dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Sedangkan untuk jalur adalah jalan atau rute yang dilalui oleh pengantar paket untuk mengirimkan paket antar pusat pengiriman. Awalnya setiap pengantar paket itu hanya tahu cara mengirim paket ke kota yang terhubung langsung dengannya, yang dimana untuk kurir 1 tahu cara mengirim paket ke kota A, sedangkan untuk kurir 2 hanya tahu mengirim paket ke kota B, R3 hanya tahu mengirim paket ke kota C, sedangkan untuk R4 hanya tahu mengirim paket ke kota D. Nah, dari sini maka terjadilah pertukaran informasi. Kurir ini mulai bertukar informasi tentang kota mana yang bisa mereka jangkau dan melalui kurir yang mana. Mereka berbagi informasi untuk membuat peta pengiriman yang lebih lengkap.
yang dimana dari R1 memberitahu R2 dan R3 bahwa R1 tahu mengirim paket ke kota A, sedangkan untuk R2 sendiri memberitahu R1 dan R3 cara mengirim paket ke kota B, dan untuk R3 memberitahu R1, R2 dan R4 cara mengirim paket ke kota C, sedangkan untuk R4 memberitahu ke R3 saja bahwa R4 tahu mengirim paket ke kota D. Setelah itu, maka adanya pembaharuan tabel routing. Setelah menerima informasi dari kurir lain, setiap kurir memperbarui peta pengirimannya dengan informasi baru. Mereka mencatat jalur terbaik melalui kurir mana saja dan jarak jumlah kurir yang dilewati untuk mengirim paket ke setiap kota. Kita ambil contoh satu saja dari semua router dari R1 sampai R4, yang dimana dimulai dari pengiriman dari R1 ingin mengirimkan paket ke kota B. Langkah yang pertama yaitu kurir R1 tidak mengirim paket langsung ke kota B, namun kurir R1 mengirim paket melalui kurir R2, di mana ini dihitung dengan satu hop. Lalu kurir R2 menerima paket dan mengirimkannya langsung ke kota B. Ini dihitung dengan satu hop lagi. Berarti totalnya adalah 2 hop. Sedangkan untuk pengiriman dari R2 ingin mengirimkan paket ke kota C, yang dimana kurir R2 tidak mengirimkan paket langsung ke kota C, namun kurir R2 mengirimkan paket melalui kurir R3. Ini dihitung dengan satu hop. Selanjutnya, kurir R3 menerima paket dan mengirimkannya langsung ke kota C. Ini dihitung dengan satu hop lagi. Jadi totalnya adalah 2 hop atau 2 jalan. Yang ketiga, pengiriman dari R3, yang dimana R3 ingin mengirimkan paketnya ke kota D. Kurir R3 tidak mengirimkan paket langsung ke kota D, namun kurir R3 mengirim paket ke kurir R4. Ini dihitung dengan satu hop atau satu jalan. Selanjutnya, kurir R4 menerima paket dan akhirnya mengirimkannya ke kota D. Ini dihitung dengan satu hop. Berarti ada total hop, ada 2 hop atau 2 jalan. Yang terakhir, pengiriman dari R4, yang dimana R4 ingin mengirimkan paketnya ke kota A. Kurir R4 tidak mengirim paket langsung ke kota A, namun kurir R4 mengirim paket ke kurir R3. Ini dihitung dengan satu hop. Setelah itu, kurir R3 menerima paket dan tidak mengirimkannya langsung ke kota A karena tidak satu hubung. Ini dihitung dengan satu hop lagi, yang berarti totalnya 2 hop. Selanjutnya, kurir R1 menerima paket dan akhirnya mengirim ke kota A. Ini dihitung dengan satu hop terakhir. Sekarang totalnya ada 3 hop atau 3 jalan. Dari inilah R1 dan R4 melakukan pembaharuan petanya. Dengan pembaruan ini, setiap kurir sekarang memiliki informasi lengkap tentang cara mengirim paket ke semua kota di jaringan. Yang terakhir masuk pada hasil rangkuman, yang dimana RIP adalah protokol routing dinamis yang memungkinkan router untuk secara otomatis membangun dan memperbarui tabel routing mereka. Yang dimana protokol ini memainkan peran penting dalam routing interior, khususnya dalam jaringan yang tidak terlalu kompleks, namun penting untuk memahami batasan RIP seperti keterbatasan hopcount dan konvergensi yang lambat yang perlu ditimbangkan dalam perancangan jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Routing Information Protocol.